iman kita mesti berakar pada sejarah. Karena kita dari awal tidak pernah mengklaim sesuatu secara bombastis ya. Misalnya ada geser-geser sedikit tentang letaknya gereja Sabda Bahagia, itu tidak ada masalah. Karena ternyata apa? Ya memang waktu zamannya Antonio Barolucci belum ada penggalian arkeologis yang lebih mendalam lagi. Semoga apa yang kita bisa lihat di sini semakin membuat kita lebih bijak dalam melihat perbedaan, tetapi juga bagaimana iman kita tetap memiliki akar sejarah. Kita beruntung bahwa kita bisa masuk ke tempat ini. Tidak setiap grup bisa masuk di tempat ini. Bahkan sebetulnya harus saya katakan, sekalipun kemarin kita telat masuk ke Kapernaum tidak pernah heboh seperti Dome of the Rock. Jadi tempat ini sebetulnya tempat yang menurut saya sangat penting untuk kita. Ya, jadi hubungan orang Kristen dengan Yerusalem secara khusus adalah Beit Hamikdash atau rumah suci atau Baitullah. Tentu tidak semendalam dan tidak memiliki hubungan psikologis yang seemosional orang Yahudi terhadap tempat suci itu. Secara khusus satu-satunya yang tersisa yaitu tembok barat Hakotel HaMa'arif yang disebut oleh orang-orang Arab, baik itu Islam maupun Kristen, sebagai Haitun al-Mubaka, tembok ratapan. Saudara-saudara, bagaimana sekarang klaim-klaim keagamaan yang dikaitkan dengan kota suci Yerusalem, secara khusus Yerusalem Timur, secara khusus lagi adalah Beit Hamikdash atau Baitul Maqdis, bagaimanapun juga banyak sekali mengandung kelemahan-kelemahan. Kalau Israel mengklaim itu sebagai tempat suci mereka, saya kira jejak historisnya lebih jelas. Karena benar-benar catatan historis itu tidak hanya diklaim dari bunyi letterlah kitab suci Perjanjian Lama, tetapi juga dari data-data di luar kitab suci. Sebagaimana prasasti-prasasti yang sudah saya sebut pada tayangan sebelumnya. Bagaimana dengan Palestina? Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa nama Palestina itu justru diperkenalkan dengan Kaisar Hadrianus tahun 135 Masehi pasca penumpasan Perang Bar Kokhba. Dan sejak saat itu dokumen-dokumen yang tercatat di luar kitab suci orang Yahudi dan di luar sumber sejarah Yahudi pun mulai mengenalkan kata Palestina. Saya ingin tunjukkan satu contoh saja. Lucianus dari Samosata. Dia adalah seorang satiris yang sangat anti-Kristen. Dia menulis dalam bukunya Peregrinus 13. Dia mencatat ton Christianon exematen peritin Palestinin tois irusin ke grammateusin auton suginuminos. Kaum Kristen bergaul dengan para tokoh dan ahli-ahli tulis mereka di Palestina. Jadi kata Palestina mulai diperkenalkan oleh penulis-penulis. Jadi kata Palestina mulai diperkenalkan oleh penulis-penulis non-Yahudi. Saya kira sejak kata Palestina itu disematkan pada tanah suci untuk menggantikan kata Israel yang harus hilang dari ingatan umat manusia supaya tidak menggerakkan gerakan nasionalisme Yahudi. Ada sepenggal kisah yang menarik bahwa ketika antara tahun 132 sampai 135 itu Simon Bar Kokhba sempat menerbitkan mata uang yang tertulis dengan tulisan Ibrani pada zaman Raja Daud yang dikenal dengan Paleo Hebrew. Dan itu untuk menunjukkan bahwa ada kesinambungan bangsa Israel yang dia pimpin pada abad kedua itu dengan zaman Raja Daud. Dan ini yang terus-menerus disampaikan dari abad ke abad dalam kerinduan pada kota suci Yerusalem tatkala bangsa Yahudi itu terserak-serak di seluruh dunia. Tahun depan kita di Yerusalem.
Bagaimana dengan bangsa Palestina? Berbeda dengan Israel yang pernah berjaya sebagai sebuah kerajaan atau sebuah negara yang berdaulat sejak zaman Raja Daud. Maka memang ada eksistensi penguasa-penguasa Palestina lokal. Misalnya ketika Abraham bertemu dengan Abimelek, begitu juga Ishak bertemu dengan Abimelek, itu dikaitkan dengan bangsa Filistin. Tetapi data-data di luar kitab suci, ya, misalnya sebutan Palestina itu juga dipopulerkan oleh seorang sejarawan yang bernama Herodotus dalam bukunya Sejarah. Dia menuliskan di sana tentang eksistensi orang-orang Palestina. Kira-kira ditulis tahun 500 atau abad ke-5 sebelum Masehi. Kemudian istilah Palestina sendiri itu adalah istilah bahasa Ibrani yang biasanya ditulis dalam bentuk jamak, yaitu Filistim. Kata im di sini menunjukkan kata jamak yang merujuk kepada beberapa suku pendatang yang tiba di wilayah Kanaan itu secara bertahap-tahap dari berbagai macam periode atau zaman. Nah, kata Filistim itulah yang menjadi istilah Palestina. Orang-orang Filistin, Palestiniun dalam bahasa Arab. Rujukan yang pertama muncul tentang eksistensi orang Palestina itu disebut di dalam kitab Taurat, Sefer Bereshit, ya, kitab Kejadian 10 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Yaitu disebut sebagai keturunan Kaslihim. Lalu Elehadivarim atau kitab Ulangan bagian kelima dari kitab Taurat pasal 2 ayat 23 disebut bangsa Filistin itu yang berasal dari Kaftor. Dan mereka mendiami wilayah-wilayah yang disebut Pentapolis atau 5 kota kuno mulai dari Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, dan Gad. Letaknya di mana? Membentang dari selatan sampai ke utara, mulai dari lembah Gaza hingga sungai Yarkon. Gaza yang sekarang menjadi pusat dari para milisi Hamas itu. Lalu ketika Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal Septuaginta, kata Filistim dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dalam beberapa kata. Misalnya Pulistim itu artinya Palestina. Itu semacam terjemahan yang sifatnya harafiah, aliksar harafiah dalam Kejadian 21 ayat 34. Lalu kadang-kadang juga diterjemahkan Helenas, orang-orang Yunani. Misalnya dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 11. Lalu juga yang lebih umum adalah Alupolui, yaitu bangsa-bangsa lain yang menunjuk bangsa-bangsa pendatang di wilayah Kanaan atau tanah yang akhirnya disebut tanah perjanjian. Filistim memang merujuk lebih dari satu kaum, makanya kata jamak. Misalnya Filistiyim Mekaftorim, yaitu orang Filistin dari Kaftor. Yusabe Hebel Hayam Kretim, penduduk daerah tepi laut, yaitu orang-orang Kreti, yang merujuk kepada orang-orang Kreta yang berasal dari Agia di wilayah Yunani. Nah, jadi sesungguhnya sebelum munculnya negara modern yang sekarang disebut Israel, sebetulnya ada jejak panjang bangsa Israel yang memang berada di tempat yang kini disebut sebagai negara Israel modern ini. Sementara tidak ada jejak historis tentang eksistensi bangsa yang disebut bangsa Palestina atau negara Palestina. Nah, masalahnya di mana sebetulnya? Ketika klaim-klaim teologis itu saling tumpang tindih diambil dari dalil-dalil kitab suci, baik itu Taurat, baik itu Al-Quran, itu sesungguhnya tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena kitab suci itu dimiliki oleh yang meyakini, dihayati, dilakukan oleh yang meyakini dan menerimanya secara utuh-utuh sebagai kanon atau kitab suci mereka.
Katakanlah misalnya seruncing apapun perbedaan antara Yahudi dan Kristen. Saya kira sejarah mencatat bahwa kekristenan itu muncul dari rahim keyahudian. Sehingga kitab suci Yahudi yang disebut Tanakh, Taurat, Nabi-Nabi, dan tulisan-tulisan suci yang lain, Ketuvim, itu diterimanya utuh-utuh sebagai kitab suci Kristen. Nah, akan agak beda sedikit dengan saudara-saudara umat Islam. Percaya dengan kitab Taurat, percaya dengan kitab Injil, tetapi toh Quran itu posisinya sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Dan menjadi standar ganda ketika para penafsir menjumpai satu kenyataan kalau ada teks-teks yang dianggap berbeda dengan Al-Quran, maka dituduhnya palsu. Nah, ini menjadi sulit. Nah, tetapi di pihak lain, dalil-dalil teologis itu dijadikan landasan politis untuk menguasai suatu wilayah. Saya ingin mengutip apa yang pernah diceramahkan oleh Profesor Yahudi yang bernama Moshe Sharon, yang banyak sekali juga dipotong-potong dan disalahpahami, seolah-olah Moshe Sharon mengatakan bahwa semua nabi-nabi dari awal sejarah itu adalah beragama Islam. Ya tentu yang dikatakan Moshe Sharon itu adalah dia menceritakan perspektif Islam tentang tokoh-tokoh yang oleh orang Yahudi dipahami sebagai nabi dan kemudian dilanjutkan oleh orang Kristen. Maka kalau bisa disimpulkan, inti dari ceramah Moshe Sharon itu adalah dari Islamisasi sejarah ke Islamisasi wilayah. There is a question is the attitude of Islam to history. And in fact, what we find, the basic attitude is that all history is in fact an Islamic history. That means that all the major figures of history basically are Muslims. From Adam down to our own time. So if the Jews or the Christians are demanding something and basing it on the fact that there was a king called Solomon or a king called David or a prophet called Moses or Jesus, then of course what they are doing, they are saying something which is not true, or in fact they don't know that all these figures were basically Muslim figures. They were, in fact, since the creation of the world, there is only one religion, and this is the religion of Islam. So if anybody says, look, there is a place which is connected with Solomon, and that's the place where the Temple of Solomon stood, a true Muslim would tell you, yes, absolutely right, but don't forget that Solomon was a Muslim. And David was a Muslim, and Abraham was a Muslim, and Isaac was a Muslim, and Jesus was a Muslim. And this is what I mean by the Islamization of history. And you can understand that through Islamization of history, you've got Islamization of geography. Anywhere which was connected with these people, or with these prophets, which were all Muslims, becomes a Muslim territory. And therefore, when Islam was not in that area before Muhammad came to it, but it should have been there. In that area, I mean in the Middle East or other parts outside the Middle East, which are now Muslim parts. Any place like this had to be freed, not to be conquered, had to be liberated. So Islam appeared in history in the time of Muhammad, or reappeared in history from their point of view, reappeared in history as a liberator. And therefore there is no Islamic occupation. If somebody occupied anything, it would be always somebody else, not the Muslims. So there is no Islamic occupation, there is only Islamic liberation. Bagaimana konkretnya? Konkretnya begini, kata Moshe Sharon, sejak awal manusia mulai dari zaman Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, ya, Ismail, Daud, Sulaiman atau Salomo sampai di zamannya Musa, kemudian Yesus, dan terakhir adalah Muhammad. Itu semua dianggap Islam. Maka ketika tokoh-tokoh ini diislamkan, artinya dianggap Islam, maka properti-properti yang didiami oleh para tokoh itu juga dianggap properti Islam. Ini inti dari ceramahnya Moshe Sharon.
Makanya misalnya Daud dan Salomo. Salomo yang mendirikan Baitul Maqdis atau Beit Hamikdash. Dan Al-Quran mengatakan bahwa ku berkati tempat sekeliling dari Masjidil Aqsa. Berarti yang dimaksudkan adalah Baitul Maqdis. Nah, karena Sulaiman itu nabi kami umat Islam, maka propertinya atas Baitul Maqdis juga milik kami umat Islam. Inilah yang menjadi latar belakang bagaimana kelompok keras seperti Hamas mengatakan bahwa Palestina adalah atau Yerusalem adalah tanah wakaf untuk umat Islam yang diberikan Allah sampai pada akhir zaman. Lah tentu cara-cara berpikir semacam ini tidak mungkin. Termasuk saya kira apa yang menyemangati berdirinya OKI untuk membebaskan Palestina dan menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina itu tidak akan bisa dicapai. Karena apa? Orang Yahudi memiliki hubungan psikologis dengan Yerusalem tidak hanya didasarkan atas narasi metahistoris, tapi benar-benar merupakan jejak historis yang tidak hanya dibuktikan dari Alkitab mereka, tetapi juga data-data sejarah yang sejaman. Dan tentu akan lebih rumit lagi ketika masuk ke dalil teologis, dan tentu saya tidak akan mengintervensi persoalan-persoalan teologis dari agama lain. Tapi cobalah lihat misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 21, ya qaumi udkhulul ardal muqaddasat lati katabullahu lakum. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu. Nah, kalau merujuk pada dalil teologis ini bisa-bisa dipakai oleh orang yang mengatakan bahwa itu adalah miliknya tanah Israel. Toh Nabi Musa sudah memberikan itu kepada bangsa Israel. Nah, ini yang seperti ini tidak mudah. Nanti mereka-mereka yang ingin mempertahankan klaim itu mengatakan sejak bangsa Israel menolak Nabi Isa, sejak bangsa Israel menolak Nabi Muhammad, maka perjanjian ini sudah putus. Ya tentu tidak seperti itu pemikirannya, karena ini wilayah tafsir bukan wilayah data historis lagi. Nah, kemudian mungkin ini cukup bisa menyadarkan kita ya, setiap orang beragama saya kira mesti berpikir historis. Ya, misalnya boleh-boleh saja orang menganggap bahwa Sulaiman, Daud, Yesus itu beragama Islam. Tapi jangan sekali-kali bayangkan bahwa pada zaman Yesus ada agama yang disebut Islam. Jangan sekali-kali membayangkan pada zaman Salomo ada agama yang disebut Islam. Dunia akan menertawakan. Karena apa? Karena jejak-jejak sejarah itu kan ada catatan tertulisnya. Ada prasastinya. Ada buku-buku sejarah kuno yang mencatatnya. Contoh ya. Ada eksistensi agama Buddha, tentu karena Buddha itu sudah muncul kira-kira 500 tahun sebelum kemunculan kekristenan. Di dalam catatan sejarah bahwa eksistensi agama Buddha itu benar-benar bisa dibuktikan. Misalnya ada prasasti Asoka tahun 230. Ketika Raja Dewanampriya Priyadarsin yang telah dilantik 20 tahun, sang raja datang sendiri bersujud karena sang Buddha Sakyamuni lahir di sini. Itu ketika sang raja mengunjungi kota kelahiran sang Buddha. Prasastinya ada. Atana Agasya Mahiyiti Hida Bude Jate Sakyamuniti. Jelas ada kata Buddha, ada kata Sakyamuni. Berarti eksistensi agama Buddha sudah dikenal pada abad ketiga sebelum Masehi dan ada prasastinya. Contoh lain, agama Hindu. Hindu itu bahkan jauh lebih tua daripada agama Yahudi. Itu jelas-jelas kalau Anda mengunjungi kota Behistun di Iran. Di sana ada inskripsi yang dituliskan di atas kuburan Raja Darius Agung. Nah, Raja Darius Agung itu menganut ajaran Zoroaster. Dia mengokohkan kerajaannya di dalam rahmat Ahura Mazda, dewa Zoroaster itu. Maka raja telah berhasil merebut wilayah Hidusaka Hauma Warga Saka. Negeri Saka di tanah Hindu dan Hauma
warga Saka. Jadi artinya apa? Eksistensi Hindu disebut dalam catatan sejarah. Nah, tunjukkan satu saja, prasasti. Di mana pada zamannya Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Sulaiman ada agama namanya Islam? Tidak ada. Berarti kata Islam itu harus dipahami secara normatif. Setiap hamba-hamba Tuhan yang tunduk, yang patuh kepada kehendak ilahi itu Muslim. Ini mirip ketika orang Jawa menyebut setiap orang yang sumarah mring kersane Gusti Allah. Lah kata sumarah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab ya aslam. Seperti itu. Jadi bedakan antara yang normatif dengan yang historis, yang metahistoris dengan fakta historis agar tidak tumpang tindih antara sesuatu yang bersifat real fisik dengan yang sifatnya goib metafisik. Karena alam politik, hukum internasional itu tidak berada dan tidak berdiri di atas alam gaib, tapi di atas alam nyata. Maka rujukannya harus sejarah yang nyata. Nah, ketika orang Kristen meyakini kebangkitan Yesus dari antara orang mati, itu tentu bersifat metafisik. Seperti juga Kanjeng Nabi Muhammad melakukan mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, itu adalah bersifat metahistoris, tidak bisa satu-satunya didasarkan sebagai klaim untuk menguasai tempat suci. Jadi solusinya kira-kira seperti apa? Ya, solusinya saya kira harus dengan hukum internasional, tidak bisa lewat agama. Tapi kalau lewat agama susah, karena Palestina yang sekarang tidak bisa diidentikan dengan Palestina di zamannya misalnya Kanjeng Nabi Sulaiman atau Kanjeng Nabi Daud atau zaman Nabi-Nabi, tidak sama. Sebab apa? Ya Filistin kuno itu kan datang dari berbagai gelombang, berbagai zaman, dan itu citranya negatif, baik itu di dalam kitab Al-Quran maupun dalam Alkitab. Lah, kalau landasan teologis kan susah juga. Nanti orang bisa mengutip misalnya surat Al-Maidah 22. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Apa yang dimaksudkan dengan inna fiha kauman jabarina wa inna lan tatkullaha hatta yakhruju minha? Apa yang dikatakan seperti itu? Di dalamnya itu ada orang-orang yang kuat, dan beberapa penerjemah kuat dan kejam, yang tidak memasukinya sebelum mereka keluar, sampai mereka keluar. Itu orang-orang Filistin purba. Ya masa Hanan Asrawi yang rajin ke gereja, yang berjuang segenap hidupnya untuk rakyat Palestina disamakan dengan Jalut atau Goliat yang diberikan citra negatif baik oleh Bible dan Quran. Yang benar saja lah. Jadi ini kesulitan-kesulitan dalam mendialogkan hal-hal yang sifatnya sejarah sekaligus yang bersifat metafisik. Maka dengan demikian, kalau kita melihat dari fakta sejarah ya sekarang, Sayyidina Umar sendiri ketika mengadakan perjanjian dengan penduduk Yerusalem yang sangat dikenal itu, dan ini tercatat di dalam Tarik at-Tabari volume 3. Di sana disebut sebagai yang terkenal dengan Mistaq Ilya, perjanjian Ilya. Dan kata Ilya ini adalah Arabisasi dari Alia Capitolina, yaitu nama pagan untuk kota Yerusalem. Hadza ma'ato Abdullahi Umar Amirul Mukminin ahla Ilya minal aman. Inilah jaminan keamanan yang diberikan oleh hamba Allah Umar sang Amirul Mukminin kepada penduduk Alia. Umar dikenal dengan sikapnya yang sangat adil, sehingga dia ketika diberikan waktu untuk sholat di kanisah kubur suci, dia menolaknya karena beliau mencemaskan kalau nanti orang-orang Muslim dia akan datang, itu akan mengklaim gereja itu sebagai miliknya umat Islam. Ini keteladanan sejarah yang patut kita contoh.
Tetapi juga ada Khalifah Al-Hakim yang meratakan gereja kubur suci. Itu juga contoh lain tentang ketidakadilan yang juga dilakukan oleh dinasti-dinasti yang khalifahnya beragama Islam. Makanya bagi kita tentu hukum itu mengatasi orang per orang atau kebijakan orang per orang. Berbahagialah kita menjadi orang Indonesia yang punya Pancasila. Dan segala penjajahan di muka bumi itu harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Atas dasar ini, maka bagi saya sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Akan tetapi, tentu tidak bisa menggunakan klaim-klaim teologis sampai harus menguasai Yerusalem Timur. Karena itu bagi saya tidak mungkin. Saya bukan orang Yahudi, tetapi saya sangat memahami perasaan orang Yahudi yang menganggap bahwa Yerusalem adalah kota suci mereka, bekas ibu kota kerajaan Daud, raya yang agung itu, bahkan Bet Hamikdash, tempat suci yang paling suci itu, ada di Yerusalem, yang sekarang ini di atasnya berdiri 2 masjid besar, yaitu Masjid Qubatus Sokroh dan Masjid Al-Aqsa. Dan orang Yahudi cukup puas dengan satu tempat yang tersisa yang dikenal tembok barat. Masa itu pun harus tidak boleh juga atas solidaritas umat tertentu atau agama tertentu. Marilah kita berlaku adil. Palestina merdeka sebagai satu negara yang berdampingan dalam koeksistensi damai dengan Israel. Entah bagaimana rumusan hukumnya. Saya kadang-kadang itu selalu ingin terpancing bicara soal politik. Tetapi hari ini saya tidak mau bicara politik. Karena saya takut kalau statement-statement saya itu yang kadang-kadang itu bernada guyonan di gereja ya, dan itu kadang-kadang saya sampaikan untuk umat Kristen supaya dia bisa menangkap pesan-pesan yang kadang-kadang rumit dalam bahasa yang sederhana. Dan saya sungguh sangat menyayangkan ketika banyak dari tayangan saya yang sudah 2 tahun yang lalu itu diunggah kembali seolah-olah sebagai tanggapan atas peristiwa yang baru terjadi kemarin. Secara etika jurnalistik pun itu juga keliru. Karena seolah-olah saya tidak mengikuti perkembangan dan asal bicara saja dari perspektif saya. Semoga di era medsos ini kita semakin bijak di dalam menggunakannya sehingga tidak menjadi fitnah bagi pihak lain. Kiranya Tuhan selalu beserta dengan orang-orang yang berkehendak baik. Shalom alaikum b'Shem HaMashiach.